Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan umul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ma'hadina khasatan ila arwahi hadratus syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa Kiai Ma'sum wa ibunya khairina wa jami'ah maksud ya Aziz Luqman Hakim wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila muallif kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pembahasan kita pada episode kali ini adalah melanjutkan faslun fi sujudit tilawah, yang mana sebelum kita membahas ini, kemarin kita membahas tentang lafadz amin. Saya review sebentar, saya ulang sedikit. Jadi kemarin di halaman sebelumnya itu wa fi amin lughat. Pengucapan amin itu terdapat beberapa bahasa, terdapat beberapa dialek. Yang paling fasih itu yang seperti yang kita ucapkan. Amin. Bil maddi, a-nya itu panjang, min-nya itu takhfifil mim. Jadi mimnya tanpa tasydid, berarti a min. Ya a panjang, minnya juga panjang. Atau yang kedua, ada yang membaca a-nya pendek, bil qasri. Ya, amin. Jadi gitu bacanya. Dua-duanya ini masyhur. Tapi tetap yang pertama. Yang pertama ini yang paling tepat. Yang ketiga, ada yang membaca itu bil imalati ma'al maddi bainahuma. Jadi yang imalah itu adalah a-nya. Imalah itu apa, Rek? Kalau dalam Al-Quran ada bacaan imalah kan? Imalah itu condong fathah tapi tidak utuh, fathah agak ke kasroh tapi tidak utuh kasroh juga. Jadi tengah-tengahnya ya. Atau alif condong ke ya. Berarti bacanya bukan amin tapi kan seperti majri, berarti min. Yang imalah itu e-nya. Ini yang ketiga, sebagaimana riwayat Al-Wahidi, sebagaimana dari qiraatnya riwayat Hamzah, qiraat Hamzah dan Ali Al-Kisai. Nah ini. Lalu yang keempat, ada yang membaca bitasydidil mimi ma'al maddi. Amin. Mimnya ada tasydidnya. Tapi yang keempat ini yang oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini disebutkan menurut mayoritas ulama termasuk ahli bahasa, ini disebut dengan lahan yang sering dilakukan orang awam. Jadi tidak boleh kalau ini. Jadi yang paling tepat ya yang pertama tadi itu. Jadi yang terakhir itu ada yang baca amin. Jadi jangan orang Jawa itu bilang apa, digawe-gawe ya. Nggak boleh. Kalau itu dikatakan lahan,
Berarti ya ini bisa nanti kalau itu salah, sampean sudah tahu salah kok nanti digawe-gawe ya pas sholat lalu aminnya amin. Itu bisa membatalkan sholatnya gitu. Lalu yang berikutnya sujud tilawah. Ya. Kemarin di pembahasan yang lalu menurut jumhurul ulama sujud tilawah itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah, mustahab. Ada nggak ulama yang mengatakan kalau sujud tilawah itu wajib? Kemarin di paragraf sebelumnya itu loh, coba dilihat. Ada siapa? Yaitu Imam Abu Hanifah. Itu beliau mengatakan wajib. Hujjah beliau, argumennya, dalil yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yaitu fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Lah nanti di paragraf ini menjawab argumennya Imam Abu Hanifah itu, gitu loh kaitannya. Ya. Jadi sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat yang di situ memang dicontohkan oleh Rasulullah ketika dulu Rasulullah membaca, itu Rasulullah sujud di ayat itu. Itu namanya sujud tilawah. Ya. Nanti ada penjelasan tentang tempat-tempat sujud tilawah itu. Apa bacaannya sujud tilawah itu, Dek? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, terus wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Lu musuh hafal bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud tilawah. Kadang bagi yang kesulitan sajadah wajhi itu disederhanakan, membaca apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Padahal aslinya ya yang tadi itu sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dihafalkan ya? Nanti minggu depan maju satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jawabu. Nah, sekarang jawabnya. Jawaban terhadap hujjahnya Imam Abu Hanifah. Wa ammal jawabu, ada penutawi jawaban anil ayati terhadap ayat allati yang ihtajja berargumen sopo Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fadhahirun, maka jelas. Jadi ayat yang dipakai Imam Abu Hanifah, ayat yang dijadikan argumen oleh Abu Hanifah itu jawabannya jelas. Kenapa? Li'annal murada krono sak temeni yang dikehendaki, yang dikarepno, yang dikarepake iku zammuhum mencela mereka, yaitu mereka orang-orang yang mendustakan. Iku zammuhum mencela mereka ala tarkis sujudi, yang atasnya meninggalkan sujud, takdziban karena mendustakan. Jadi ini tidak diberlakukan kepada orang yang beriman. Mereka yang wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Yang la yasjudun itu siapa? Itu orang yang memang mendustakan ayat-ayat Allah sehingga mereka tidak mau bersujud gitu loh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala ba'dahu, setelahnya. Jadi setelah
yaitu setelah lanjutan ayat yang tadi itu, balil ladzina kafaru yukadzibun, lanjutannya kan itu, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka adalah orang-orang kafir yang yukadzibuna, yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Jadi ayat itu bukan digunakan untuk orang yang mukmin yang membaca Al-Qur'an lalu ketika ayat sajadah tidak sujud, tidak tepat. Karena di ayat 23 ayat 22 itu ya, itu bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Jadi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Wa thabata fi sahihaini, lan tetap fi sahihaini ing dalam dua kitab sahih, artinya ada riwayat di sana, an Zaidin bin Thabitin, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, radhiya mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhu terhadap Zaid, annahu bahwasanya Zaid bin Thabit iku qara'a 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca apa? Wan najmi, yaitu membaca surah An-Najm. Membaca surah An-Najm. Di surah An-Najm itu ada ayat As-Sajdah yang terakhir, di ayat terakhir. Jadi kalau disebut wan najm itu maksudnya yang membaca surah An-Najm secara utuh, tidak hanya membaca wan najmi, tidak. Sampai ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Ya. Lanjutannya falam yasjud, kemudian tidak bersujud sapa Zaid. Wa thabata fi sahihaini, lan tetap fi sahihaini ing dalam dua kitab sahih. Juga ada riwayat di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Apa riwayatnya? Annahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, iku sajada bersujud, sujud tilawah, fin najmi, ketika di dalam surah An-Najm, artinya ketika beliau membaca surah An-Najm lalu di penutup suratnya, di akhir, di ayat yang terakhir Rasulullah sujud tilawah. Faham maksudnya penjelasan ini ya? Jadi di dalam dua kitab sahih itu ada dua riwayat. Dua riwayat itu kelihatannya bertentangan. Apa bertentangannya? Zaid bin Thabit ketika membaca di hadapan Rasulullah, membaca surah An-Najm sampai di akhir surat itu, Zaid tidak sujud. Rasulullah diam saja, tidak menegur. Tapi riwayat yang lain mengatakan Rasulullah ketika membaca surah An-Najm sampai di ayat fasjudu lillahi wa'budu, Rasulullah sujud tilawah. Berarti kan seumpama sujud tilawah itu dihukumi wajib, pasti Zaid bin Thabit oleh Rasulullah ditegur, diperintah untuk sujud. Tapi nyatanya ketika Zaid membaca dan tidak sujud tilawah, Rasul tidak menegur, dibiarkan saja. Berarti ketika Rasulullah tidak menegur Zaid bin Thabit, maka itu menunjukkan bukan wajib, gitu loh. Walaupun Rasulullah juga pernah melakukan, berarti disinilah kesimpulannya fadalla, maka menunjukkan. Jadi hal tersebut, ala annahu ing atase sak temeni sujud,
bahwasannya sujud tilawah iku laisa ora ono apa sujud iku biwajibin kelawan wajib. Artinya berarti sujud tilawah itu hukumnya bukan wajib. Paham gak? Jadi kalau Rasulullah tidak melarang, itu bisa berarti jadi hukum, bahkan bisa menjadi sunnah. Dulu tuh saya pernah cerita, Rek. Seperti kita membaca pujian-pujian al-mada'i an-nabawiyah. Kan di dalam Madaih Nabawiyah itu, pujian kepada Rasulullah, itu ada solawat-solawatnya. Lalu disertai pujian kepada Rasulullah. Ada Maulid Ad-Dibai, ada Al-Barzanji, ya kan? Semacam-macam lah itu. Nah, kalau orang-orang di kelompok sebelah itu mengatakan begini, Rasulullah itu tidak pernah kok muji-muji dirinya sendiri. Ngapain kok kita muji-muji? Ini terlalu kaku memahaminya. Karena Rasulullah itu dalam sejarah itu beliau itu pernah dipuji oleh seorang sastrawan namanya Ka'ab bin Zuhair. Kan dulu itu orang Arab itu kan ahli syair, ahli sastra. Jadi ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair. Itu awalnya dia membuat syair-syair sebelum dia masuk Islam, itu isinya syair-syair itu mengolok-olok Rasulullah. Nah, sampai akhirnya para sahabat-sahabat itu geram. Isinya itu memprovokasi, pokoknya tidak seneng lah kepada sosok Muhammad itu. Sampai akhirnya para sahabat Nabi itu, termasuk Umar ibnul Khattab, itu ingin memberi pelajaran kepada Ka'ab bin Zuhair, termasuk Ka'ab ini hendak dibunuh. Akhirnya Ka'ab ini tahu saudaranya Ka'ab ini yang namanya, saya lupa namanya siapa, itu bin Zuhair juga, itu sudah lebih dulu masuk Islam. Akhirnya Ka'ab itu dikasih tahu oleh saudaranya, kamu sedang dicari-cari oleh Umar dan beberapa sahabat yang lain, hati-hati loh. Ka'ab ini akhirnya ketakutan, akhirnya dia mengendap-endap sampai menghadap menemui Rasulullah. Nah, ketika menemui Rasulullah itu dia tanya, apakah engkau pernah mendengar seseorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma? Ya, dia selama ini telah mengolok-olok engkau, wahai Muhammad. Bagaimana kalau orang itu datang kepadamu lalu meminta maaf kepadamu? Engkau akan maafkan atau tidak? Jawab Rasulullah, kaget Ka'ab ini. Ternyata Rasulullah, ya saya maafkan. Akhirnya disitulah Ka'ab itu mengaku bahwa saya adalah Ka'ab bin Zuhair. Datang kepada engkau untuk menyatakan masuk Islam dan memohon maaf. Tidak dihukum oleh Rasulullah, diampuni oleh Rasulullah. Ka'ab itu betapa senangnya. Akhirnya Ka'ab itu membuat puisi yang isinya memuji Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar syair gubahan Ka'ab ini? Rasulullah itu tidak marah, tapi beliau itu justru malah tersenyum. Bahkan Ka'ab itu diberi hadiah burda. Burda itu wakilah itu selimut lorek punyanya Rasulullah, diberikan hadiah kepada Ka'ab itu. Nah, maka disinilah para ulama kita memahami bahwa pujian kepada Rasulullah itu masuk kategori sunnah takririyah. Apa takririyah itu? Rasulullah menetapkan dengan apa? Dengan diamnya Rasulullah menerima, berarti Rasulullah ridho gitu loh. Paham ya? Jadi jangan sampai kita ini terpancing pada orang-orang yang suka membuat-buat berita yang enggak. Ada lagi itu viral di YouTube. Salah satu tokoh ulama Wahabi itu mencontohkan begini, Quran itu dibaca, gak ada contohnya di Rasulullah. Pada Rasulullah setelah ngaji mushaf dicium gini, gak ada, Rasulullah gak pernah melakukan, katanya begitu.
Bahasanya begitu dia. Ini menunjukkan ketidaktahuan seseorang. Kenapa? Ya mesti Rasulullah tidak pernah melakukan mencium mushaf. Karena zaman Rasulullah mushaf itu belum ada. Loh, mushaf kayak gini nih belum ada kan zaman Rasulullah. Baru terkodifikasi, terbukukan itu baru pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu pun hanya satu salinannya. Mesiji sebagai arsip negara. Cuman satu. Jadi arsip cuman satu. Baru kemudian pada masa Utsman diperbanyak, distandarisasi menjadi salinannya ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang dapat mengatakan 7. Dikirim ke kota-kota besar Islam. Disertai qori pendamping yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, nanti yang lain-lain itu salinan dari situ gitu loh. Secara logika begini aja gampangannya. Ini kan tulisan dari kalam lafzi. Quran yang kita baca, Quran itu kan kita yakini kalamullah kan? Lalu ditulis dalam bentuk kalam lafzi. Nah, kalau kita mencium mushaf, kita harus menghormati mushaf itu karena kalam ini bukan kalam sembarangan. Bukan kalam sembarangan. Sampeyan kalau punya kata-kata di WA saja. Sekarang kan model nulis surat itu kan tidak kayak dulu. Kalaupun masih ada, mungkin di pondok masih ada karena mungkin WA terbatas. Kalau dulu sebelum daring kan tidak boleh bawa HP. Itu kalau dapat WA atau dapat kertas, yang kertas itu ada tulisan dari seseorang yang spesial, itu pasti akan sampean simpen itu. Di WA itu tidak dihapus-hapus itu, disimpan, diarsipkan. Nanti gawe ini mungkin dibaca, dilihat. Lah Quran itu kalamullah, ini surat cinta dari Allah kepada hambanya. Kalau Anda ingin selamat dunia akhirat, gitu loh, sudah dikasih paketnya, gitu loh. Ini sampean hafalkan. Ngafalno Quran tuh penting sekali, salah satunya ya. Kalau yang di Al-Qur'an, kalau yang di hadis itu kan yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, itu jelas. Karena nanti di akhirat ketika menghadap Allah itu sudah tidak ada orang bawa mushaf itu. Sampai saya ingin duwe mushaf sampai sampuli api, nanti ini saya bawa terus ini sampai di surga. Sudah, mushaf selesai. Tinggal nanti hafalan itu ada dalam dada sampean-sampean ini. Maju kepada Allah setoran. Nyari Quran Android sudah tidak ada, HP sudah hancur semua. Itu akhirat. Sekarang di dunia saja. Ini sebagai ibroh. Saya dulu mungkin pernah cerita ya. Mbah saya ada yang dari pihak istri itu di Kediri itu. Itu karena sudah sepuh usianya, pandangan matanya ini awalnya kan kalau orang semakin sepuh itu kan lapisan ini kataraknya itu kan semakin menebal. Awalnya dulu biasa. Dan beliau itu punya rutinan deres ngaji. Begitu setelah diuji oleh Allah sekarang ini tidak bisa melihat sama sekali, itu yang beliau tangisi yang paling utama itu, aku itu orang iso ngaji saiki. Jadi ngajinya ya hanya hafalan-hafalan yang dulu dihafal, surat Yasin. Saya panjenengan semua itu tidak ada yang pernah tahu di masa tuanya itu apakah kita ini sehat, seger buger, bisa melihat sampai kita tua, sampai meninggal atau tidak, ada yang tahu. Karena ujian masing-masing orang itu berbeda-beda. Umpama kalian sudah hafal di luar kepala an-dhahril qalbi. Ketika ini contoh ya, diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu, maka tidak menghalangi seseorang tetap ngaji. Loh, kalau mata sudah ditutup nggak bisa lihat kan, pakai Android juga nggak bisa, pakai Quran biasa. Itu yang beliau tangisi, yang oleh nenek saya ditangisi.
Maka mumpung kita ini masih muda, masih lengkap panca inderanya, masih bisa difungsikan, mari sebagai bentuk kesyukuran kita serius. Gitu loh maksud saya. Nah, ada sih orang yang sampai sepuh pandangannya tetap jelas, tetap bisa ngaji juga ada. Dulu mbah saya yang langsung yang di Pasuruan itu yang dari bapak saya itu ya sampai sepuh ya tetap bisa ngaji, cuman Qur'annya minta yang besar. Ya itu kan fardhol begitu. Karena orang tuh kalau sudah sepuh itu tidak ada yang dipikir lainnya kecuali hanya mendekatkan diri pada Allah. Keinginan sudah lewat semua sudah. Terus tahu kan sudah melewati usia-usia. Kalau sampean kan keinginannya masih banyak. Oh saya nanti begini, saya nanti ingin ini, saya ingin beli ini. Ketok koncone pakai kosmetiknya yang merek ini sudah muncul keinginan. Padahal merek yang ini itu harganya mahal, umpama begitu. Ketok temannya punya baju bagus, sudah kepingin. Punya tas bagus, kepingin. Kalau sudah usia 70, 80 itu yang dipikir itu hanya apa sangu yang bisa saya bawa ketika saya harus sudah waktunya pulang. Padahal pulang kepada Allah itu tidak harus nunggu umur, tidak harus nunggu tua. Tapi biasanya kesadaran orang itu ya baru sadar itu di usia 60 ke atas. Makanya sing biyen mondoke gak temen itu usia sakmono getun banget. Kenapa kok saya ini dulu tidak mondok? Kenapa kok saya tidak paham ilmu-ilmu tentang ilmu agama dan seterusnya. Nah ini makanya mumpung sampean masih muda, ayo yang serius. Jadi begitu. Ini saya mengambil ibrah aja dari apa yang terhidang satu peristiwa. Iya ya, ujian manusia itu memang tidak sama. Tapi seandainya diuji yang begini, yang soconya atau matanya ini tidak bisa melihat karena dilapisi itu dari katarak. Karena sudah sangat tebal sehingga dioperasi sudah tidak bisa. Kan sebelum operasinya dicek dulu kan. Ya hanya diberi obat. Ya hanya menunggu. Ikhtiar tetap dilakukan, tapi tidak bisa di kelentek lapisannya yang menutup itu sudah sangat tebal. Jadi begitu. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang menanya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza faslun utawi iki iku fasal fi bayani adatis sajadati wa mahalliha. Yang dalam menjelaskan jumlah ayat-ayat sajadat ayat-ayat yang mengandung perintah sujud tilawah. Artinya di situ disunnahkan sujud tilawah wa mahalliha dan tempatnya, tempat sajadat. Amma adatuha utawi hitungan sajadatnya. Fal mukhtaru maka utawi yang terpilih, alladzi yang qala berpendapat atau mengatakan hu ing alladzi sapa asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang mukhtar yang terpilih sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wal jamahiru dan juga mayoritas ulama annaha bahwasannya as-sajadat iku arba'a asyara sajdatan 14 sajdah, ada 14 ayat sajadah. Ada 14. Rupane fil a'rafi ing dalam surah Al-A'raf, yaitu ada di juz 9, yaitu di akhir surah Al-A'raf. Ya. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Itu di surah Al-A'raf. Wa fir ra'di ay war ra'di dan di surah Ar-Ra'd
Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Wa Nahl dan di surah An-Nahl. Wa subhana dan di surah Subhana. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-Isra. Wa Maryam dan surat Maryam. Kharru sujada wa bukiya. Wa fil haji dan ing dalam surah Al-Hajj sajdatani, ada dua utawi ada dua ayat sajdah. Jadi di surah Al-Hajj itu ada dua. Wa fil furqani dan di dalam surah Al-Furqan. Wan Namli dan surah An-Naml. Wa Alif Lam Mim Tanzil, surah Alif Lam Mim Tanzil. Surat apa Alif Lam Mim Tanzil itu? Juz 21, surat apa? Sudah sampai situ ya? Ada yang sudah nambah juz 21? Setelah surat Luqman itu surat apa? Kan surat Ar-Rum, juz 21 itu kan akhir Al-Ankabut, terus surat Ar-Rum, setelah Ar-Rum surat Luqman. Setelah Luqman surat apa? Yang biasanya dibaca kalau Jumat subuh. Apa rek? Itu surat As-Sajdah. As-Sajdah itu nama lainnya Alif Lam Mim Tanzil. Sama kayak tadi surat Subhan. Surat Subhana itu surat apa? Al-Isra. Surat Al-Isra itu disebut lagi surat apa? Ada nama lainnya lagi, apa? Bani Israel. Apa lagi yang punya nama? Surat Ghafir disebut surat apa? Hah? Apa? Yang di juz 24 itu loh, setelah surah Az-Zumar, surat Ghafir disebut surat apa? Apa? Iki mikir temenan apa gak ro? Kok gaya kok muncurang-muncurang mbek tolak-tolak kita kok konco iki kan jadi ngerti apa lali, biyen gak iso saiki lali apa ya apa? Surat Al-Mu'min. Jadi ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun, itu beda. Kalau Al-Mu'minun itu juz 18 itu qad aflahal mu'minun. Kalau Al-Mu'min itu surat Ghafir. Surat At-Tolak juz 28 disebut surat apa juga? Loh ya, apa? Ya wes, lanjut. Wa Hamim As-Sajdah. Loh ini juga surat Hamim As-Sajdah. Hamim As-Sajdah itu surat apa, Rek? Apa? Surat Fussilat. Surat Fussilat itu disebut juga surat Hamim As-Sajdah. Kalau Alif Lam Mim Tanzil itu surat As-Sajdah. Wan Najmi dan surah An-Najm. Wa idzas sama'un syaqqat dan surah idzas sama'un syaqqat disebut surat apa? Insyiqaq. Wah, hafal kabeh kalau ini ya. Wa Iqra bismi rabbika disebut surat apa? Al-Alaq. Wa amma sajdatu shad. Adapun ayat sajdah yang di surah Shad fa mustahabbatun, maka itu termasuk mustahabbah. Ini masih diperselisihkan. Imam Asy-Syafi'i tidak memasukkan min azaimis sujud ai mutaakkidat, tidak memasukkan ke situ.
Walaisat lan tidak termasuk apa sajdatus shad. Walaisat dan tidak termasuk apa sajdatus shad. Iku min azaimis sujudi dari yang termasuk tempat yang sangat dianjurkan untuk sujud. Tidak termasuk tempat yang sangat dianjurkan untuk sujud. Ai mutaakkidatihi, maksudnya tidak termasuk yang mutaakkidat, yang sangat ditekankan. Sabata fi sahihil Bukhari. Sabata tetap fi sahihil Bukhari, yang dalam sahih al-Bukhari. Jadi ada riwayat di dalam kitab sahihil Bukhari ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya mudah-mudahan paring ridha sapa Allahu Allah anhuma terhadap Abdullah ibni Abbas. Sudah tahu ya bedanya kalau radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma? Apa kalau anhuma? Loh, jawab yang kerasa. Apa? Sama mantuk banter, Mang. Apa bedanya anhu dengan anhuma? Bapaknya sama anaknya. Di situ Ibnu Abbas berarti ibnnya, Abdullahnya sama Abbasnya itu sama-sama sudah masuk Islam, sehingga disebut radhiyallahu anhuma. Tapi kalau radhiyallahu anhu itu hanya anaknya saja, seperti Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Karena bapaknya Umar namanya Al-Khattab itu sampai meninggal tidak masuk Islam. Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Al-Walid ibnul Mughirah, bapaknya Walid, itu tidak masuk Islam. Tapi kalau Al-Abbas paman Rasulullah sama Abdullah itu dua-duanya masuk Islam, makanya radhiyallahu anhuma. Itu bedanya. Qala shad laisat min azaimis sujud. Sajdah di dalam surah Shad iku laisat tidak termasuk min azaimis sujud, tidak termasuk sujud yang sangat dianjurkan. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sajada fiha, bersujud di dalamnya. Sajadah apa lam yasjud itu punya sampean itu? Sajadah ya. Hadza madhhabu Syafi'i wa man qala mithlahu. Hadza utawi hal ini iku madhhabu Syafi'i, yaitu madhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan juga madhabnya orang atau ulama yang berpendapat seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah wa qala, dan berkata sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa hiya utawi as-sajadat, artinya ayat-ayat sajadah itu
iku arba'a asyrota aidon, berjumlah 14 juga. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu sama dengan Imam Syafi'i, jumlahnya 14, tapi nanti ngitungnya ada yang berbeda. Jadi ngitungnya ada yang berbeda. Oh, ini Bang. Walakin akan tetapi asqata menggugurkan sapa Abu Hanifah. Lakin akan tetapi asqata menggugurkan sapa Abu Hanifah atsaniyata ing yang kedua minal haji dari surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj itu kan ada 2 ayat sajadah kalau menurut Asy-Syafi'i. Yang kedua itu yang di halaman terakhir itu, di halaman terakhir surah Al-Hajj. Di halaman terakhir juz 17 itu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, itu tidak dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi yang di surah Al-Hajj ini kedudukannya diganti, jumlahnya kan tetap 14. Wa atsbata lan menetapkan sapa Abu Hanifah, sajdata shad ing ayat sajdah di surah Shad. Wa ja'ala dan menjadikan sapa Abu Hanifah ha ing sajdata shad minal azaim, termasuk tempat yang dianjurkan, ditekankan untuk sujud tilawah. Wa huwa qaulu Abil Abbas turun. Wa an Ahmada lan iku diriwayatkan dari Imam Ahmad riwayatani utawi 2 riwayat. Kalau Imam Ahmad punya 2 riwayat, ihdahuma utawi yang pertama, riwayat yang pertama, kama qala Syafi'i, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa tsaniyatu utawi riwayat yang kedua iku khamsa asyrota, jumlahnya 15 ayat sajdah. Jadi tidak 14 tapi 15. Kenapa? Karena 14-nya Imam Syafi'i diambil, surat Al-Hajj-nya tetap 2 sajdahnya, ditambah 1 zada shad. Shad itu sajdah di surat Shad. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Wa huwa qaulu Abil Abbas. Ini adalah pendapatnya Abil Abbas Ibnu Suraij. Wa Abi Ishaq Al-Marwazi, dan Abi Ishaq Al-Marwazi min ashabi Syafi'i, yang termasuk pengikut Syafi'i. Jadi beliau-beliau itu termasuk ashabi Syafi'i. Wa an Malik, dan diriwayatkan dari Imam Malik. Kalau Imam Malik bagaimana pendapatnya? Ada 2 riwayat, riwayatani. Ihdahuma kama qala Syafi'iyyu. Pendapat riwayat yang pertama di dalam pendapatnya Imam Malik itu sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Wa ashharuhuma, adapun yang paling masyhur dari 2 riwayat itu adalah berapa? Imam Malik ternyata berpendapat hanya sajdah itu ada ihda asyrota sajdatan, ada 11. Imam Syafi'i kan 14 tadi, Imam Malik 11. Berarti 14 dikurangi 11 berapa? 3. Berarti dikurangi 3. 3 itu di mana yang Imam Malik menyatakan tidak ada sujud tilawah? Asqata menggugurkan sapa Imam Malik An-Najm, dalam surah An-Najm, yaitu fasjudu lillahi wa'budu, itu tidak ada sujud tilawah. Itu pendapatnya Imam Malik. Wa idzas sama'u syaqqat, dan di dalam surah idzas sama'u syaqqat, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, itu ya. Balil ladzina kafaru.
waqra, dan dalam surah Iqra, wasjud waqtarib. Lah pendapatnya Imam Malik ini yang menyatakan 11 itu adalah wa huwa qaulun qadimun. Ini adalah pendapat qaul qadim, pendapat yang lama, pendapat terdahulu li Syafi'i, bagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ketika menyampaikan mazhabnya yang qaul qadim itu ketika beliau berada di mana? Di Irak. Qaul jadid ketika Imam Syafi'i berada di mana? Mesir, betul. Jadi ini pendapatnya Imam Syafi'i tapi qaul qadim. Lalu setelah mengutarakan beberapa pendapat oleh Imam Nawawi, penulis kitab At-Tibyan, Shahibu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini, beliau mengatakan was-sahihu, utawi yang sahih, yang benar, iku ma qaddamnahu, yaitu pendapat yang qaddamna, yang telah kami paparkan, hu ing ma, yaitu yang sudah kami paparkan. Ya sudah, berarti ya Imam Syafi'i itu yang 14 itu yang sudah dijelaskan di awal tadi. Karena Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i. Wal ahaditsus sahihatu, utawi banyak hadis-hadis yang sahih, wal ahaditsu, utawi pira-pira hadis as-sahihatu kang sahih, iku tadullu, menunjukkan opo al ahadits as-sahihah alaihi ing atase ma. Jadi pendapat yang mengatakan 14 tempat sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu didukung oleh banyak hadis sahih. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo kalau ada yang mau nanya. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mahalluha, adapun utawi tempat sajadat. Jadi di mana saja ayat-ayat sajadah itu, fasajadatul a'rafi, maka sajdahnya surat Al-A'raf, maka utawi sajdadahnya surah Al-A'raf iku fi akhiriha, di akhir surah Al-A'raf. Ya. Fasjudu kalau itu An-Najm. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Wa sajdatur ra'di, adapun yang di surah Ar-Ra'd tempatnya sajdahnya ada di mana? Yaitu ada di aqiba qaulihi azza wa jalla, di ketika kita selesai atau setelah qaulnya atau kalam dawuhnya Allah subhanahu azza wa jalla, bil ghuduwi wal asal walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Wan nahli, dan di surah An-Nahl yaitu sampai pada ayat wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa fi subhana, dalam surah Al-Isra, wa yaziduhum khusyu'a, terus sujud tilawah.
Lanjutannya kan qulidullaha awidur rahman. Di surah Maryam, wa fi Maryam kharru sujjada wa bukiya. Wal ula, sajdah yang pertama min sajdatayil haji, dari dua ayat sajdah yang ada dalam surah Al-Hajj. Innallaha yaf'alu ma yasha. Hadani khasmani ikhtasamu, itu sebelumnya itu berarti yang innallaha yaf'alu ma yasha, sujud tilawah. Yang kedua, wathaniyatu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat kedua terakhir sebelum wajahidu. Lalu dalam surah Al-Furqan wazadahum nufura. Dalam surah An-Naml Rabbul Arsyil Azim. Dalam surah As-Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil wahum la yastakbirun. Lalu dalam surah Hamim As-Sajdah atau surat Fussilat itu ada pada ayat la yas'amun. Tapi nanti ada perbedaan ini. Nanti kita jelaskan di paragraf yang bawah itu. Lanjut. Wan najmi fi akhiriha, kalau dalam sajdah dalam surah An-Najm itu di akhir suratnya. Fasjudu lillahi wa'budu. Kalau idza sama'u syaqqat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Surah Iqra di ayat terakhir. Wasjud waqtarib. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan iku maujud. Yu'taddu bihi fi syai'in min mawadhi'iha illa allati fi Hamim As-Sajdah. Artinya tidak ada perbedaan pendapat yang dianggap yang dihitung sebagai perbedaan dalam tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi, illallati, kecuali ayat fi Hamim As-Sajdah. Artinya apa? Dalam surah Fussilat itu, fa innal ulama, maka sesungguhnya para ulama iku ikhtalafu, berbeda pendapat sapa ulama fiha ing dalam allati. Fa dhahaba Syafi'i wa ashabuhu ila ma dzakarnahu annaha aqiba yas'amun. Imamuna Asy-Syafi'i berpendapat, dan juga para pengikut Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa tempat sajdahnya itu ada pada ayat yang telah kami sebutkan tadi, yaitu selesai membaca ayat la yas'amun. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Allahu akbar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadza madhhabu Sa'idin ibnil Musayyab wa Muhammadin ibn Sirin. Ini adalah madhab atau pendapat yang dipegangi oleh Sa'id ibnil Musayyab dan juga Muhammad bin Sirin, wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, wa Sufyan ats-Tsauri, wa Abi Hanifata, wa Ahmada, wa Ishaqa ibni Rahawayh, wa dhahaba akharun. Nah, Rahawayh sampai sini. Jadi yang ini pendapatnya beberapa ulama yang disebutkan ini. Wa dhahaba, dan berpendapat sapa akharun, yang lain. Ada yang berpendapat ini sajdahnya bukan di la yas'amun tapi di ayat sebelumnya, yaitu ila annaha, bahwasannya ayat sajdahnya ada di aqiba qaulihi ta'ala, setelah firman Allah Ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun, di ayat sebelumnya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujud tilawah. Ini ayat sebelumnya. Jadi ada selisih satu ayat. Baru ayat berikutnya fa inistakbaru. Kalau tadi pendapat yang pertama berpendapat di la yas'amun, kalau yang ini berpendapat di ayat sebelumnya sajdahnya, di ayat
penutup in kuntum iyyahu ta'budun. Hakahu Ibnul Munzir, sebagaimana riwayat Ibnul Munzir an Umar bin Khattab, yaitu dari Umar ibnul Khattab, wal Hasan al Basri, dan juga Imam al Hasan al Basri, wa ashabi Abdillahi ibni Mas'udin, dan juga para ashabnya Abdullah bin Mas'ud, wa Ibrahim an-Nakhai, dan juga Ibrahim an-Nakhai, wa Abi Salih, wa Talhah bin Musarrif, dan Talhah bin Musarrif, wa Zubaid, dan juga Imam Zubaid. Ini kalau di Quran Kudus yang saya bawa ini, kalau di sini yang di garis bawah itu di wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Berarti sujud tilawahnya di iyyahu in kuntum iyyahu ta'budun. Ini kalau mengikuti ini. Berarti itu riwayat Umar ibnul Khattab, Hasan al Basri, dan seterusnya itu pendapatnya. Tapi kalau sampean di layas amun ya enggak apa-apa, ada dasarnya juga. Faham ya? Ini perbedaannya tempat sujud tilawah yang ada dalam surah Fussilat, ada sedikit perbedaan. Oh, masih ada lanjutannya ini. Wa Zubaid ibnil Harith, masih lanjutannya ini pendapatnya ini. Wa Malik ibni Anas, wal Laits bin Sa'id. Wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i. Ini juga satu wajah, satu pendapat bagi sebagian pengikut Imam Syafi'i. Karena pengikut Imam Syafi'i ada juga yang berpendapat di sini in kuntum iyyahu ta'budun. Seperti Quran Kudus ini contohnya. Hakahu al-Baghawi fit Tahdzib, sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab At-Tahdzib. Wa amma qawlu Abil Hasani Ali bin Sa'idin Al-Abdari, yaitu Ali bin Sa'id Al-Abdari, min ashabina, yang termasuk ashabi Syafi'i, fi kitabihi, dalam kitabnya rupani Al-Kifayah, kitabnya judulnya Al-Kifayah ini. Adapun pendapat Abil Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari dalam kitabnya yaitu Al-Kifayah fi ikhtilafil fuqaha, yang menjelaskan perbedaan pendapat para fuqaha, para ahli fikih, indana, katanya begini, indana menurut kami anna sajdatan namli, bahwasannya ayat sajdah dalam surah An-Naml, hiya, yaitu inda qaulihi ta'ala, pada firman Allah, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, yaitu surah An-Naml ayat 25. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Lalu sujud tilawat. Tapi ternyata qala, nah ini lanjutannya. Qala dawuh berkata sapa Abdul Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari tadi, wa hadza utawi hal ini iku mazhabu aktsaril fuqaha, yaitu mazhab pendapat yang dipegangi oleh mayoritas para ahli fikih. Tapi ada pendapat lain, wa qala Malik, Imam Malik berpendapat begini, hiya, ayat sajdahnya itu ada di mana? Inda qaulihi ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala, yaitu Rabbul Arsyil Azim. Di ayat yang berikutnya, ayat ke-26. Jadi setelah wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, ada lanjutan ayatnya,
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Baru sujud tilawah. Ini menurut pendapat Imam Malik. Fahadzal ladzi naqalahu an madhhabina. Fahadza maka utawi ini iku alladzi yang naqala meriwayatkan. Fahadzal ladzi naqalahu an madhhabina. Naqala yang meriwayatkan sapa Malik hu ing alladzi an madhhabina dari madhab kita. Wa madhabu aktsaril fuqaha'i, dan juga madhab mayoritas para fuqaha ghairi ma'rufin wala maqbulin. Jadi ini juga dikatakan ini riwayat yang diikuti oleh mayoritas fuqaha. Oh gini. Sampai situ an madhabina. Gini. Wa madhabu aktsaril fuqaha utawi madhab mayoritas fuqaha iku ghairu ma'rufin tidak terkenal wala maqbulin dan tidak diterima. Bal bahkan ghalatun, salah zahirun yang nyata, dianggap begitu oleh Imam Nawawi ini. Bal bahkan ghalatun zahiratun, ghalatun zahirun, yaitu salah yang jelas. Wa hadhihi utawi hal ini iku kutubu ashabina, piro-piro kitab-kitab pengikut mazhab Syafi'i, musarrihatun yang menjelaskan bi annaha bahwasannya ayat sajdah dalam surah An-Naml iku inda qaulihi ta'ala terdapat pada firman Allah Ta'ala Rabbul arsyil azim. Jadi gini maksudnya Imam Nawawi, kan penulis At-Tibyan itu Imam Nawawi. Nah Imam Nawawi itu mengutip pendapatnya Abul Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari dalam kitab Al-Kifayah yang mengatakan bahwa sajdahnya surah An-Naml itu dalam wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Lalu dikatakan oleh Imam Abil Hasan bahwa ini adalah mazhab mayoritas fuqaha. Ternyata pendapat Imam Malik tidak seperti itu. Justru katanya Imam Nawawi, justru pendapatnya Imam Malik itulah yang riwayat yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Maka pendapatnya Abul Hasan yang mengatakan tadi itu adalah mazhabnya mayoritas fuqaha itu tidak terkenal, tidak benar itu, gitu loh. Karena yang benar yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, ayat sajdah di surah An-Naml itu di Rabbul arsyil azimnya, bukan di wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Itu menurut Imam Nawawi. Karena sandarannya ada pada kitab-kitab yang sudah banyak yang menjelaskan bahwa ini tempatnya di Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Itu kata Imam Nawawi. Faham ya? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini kemana, ada liburan nggak sih semester kemarin? Hah? Oh 3 hari. Nanti liburannya Ramadan. Iya sebentar lagi sudah Ramadan lagi nih. Kurang berapa, Mean? Awal April tanggal 2 apa tanggal itu sudah 1 Ramadan sudah.
Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Monggo yang mau nanya. Sampeyan lek Ramadan niku riyo ya seneng rek pulang. Tapi lek mondok aja dihitung riyoyone kapan ya liburan. Nanti akhirnya, tapi kalau itu dijadikan semangat boleh. Artinya semangat itu begini. Waduh, ini Ramadan tinggal 3 bulan. Nanti Syawal puasa, lalu Syawal Lebaran pasti pulang. Kalau saya di rumah itu tidak bisa ngaji banyak. Maka waktu 3 bulan saya harus nambah target saya, tambahannya harus 10 juz. Wah begitu itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau berpikir kontraproduktif. Kontraproduktif begini, nyantai kurang 3 bulan baru prei, akhirnya nyantai terus. Bukan menjadikan pemicu semangat, tapi menjadikan dilungkas prei santai. Sama kayak orang hidup itu loh. Orang hidup kalau orang mukmin memandang kematian itu sebagai daya untuk mendorong produktivitas, optimis. Urip iku sepisan. Kalau saya sia-siakan, terus apa saya hidup artinya? Apa arti saya hidup? Saya tidak bisa memberikan manfaat. Maka di situ dia semangat. Hidup sekali harus bermanfaat. Caranya bisa memberikan manfaat berarti sampean harus punya banyak hal gitu loh. Dulu kan saya sering cerita toh. Kenapa kok orang lahir, anak lahir itu mesti secara fitrah itu gegem. Ada nggak yang lahir tuh langsung tangannya jeber? Nggak, mesti gegem. Anak lahir tuh normalnya itu mesti nangis. Baik lahir secara sesar ataupun secara normal. Kalau nggak nangis tuh malah kaget-kagetin biar nangis. Langsung nangis. Oe, oe. Ketika oe itu ada yang masih ingat nggak posisi tangan seperti apa? Menggenggam, mengepal, atau dada-dada. Oe, oe. Sampai apa biar? Menggenggam. Bahkan anak kecil sampai sekian lama itu sukanya menggenggam. Sampai kalau punya adik atau punya ponaan, sampai di sampingnya itu tangan sampai jarinya sampai gini karena digegem-gegem gini. Seneng begitu rasanya. Karena itu dasarnya kasih sayang dari dalam hati. Wong mati sebaliknya. Meninggal itu kalau normal kondisinya itu mesti tangannya jeber, tidak ada tangannya genggam begini, kecuali dalam kondisi yang tidak biasa, umpama naudzubillah. Seperti kemarin yang sempat viral itu di Gunung Semeru itu, siapa namanya itu? Dia sebenarnya bisa melarikan diri, tapi dia lebih memilih untuk menggendong ibunya yang sudah tidak bisa jalan, lumpuh, untuk menyelamatkan ibunya. Akhirnya meninggal dalam kondisi berpelukan. Ketika terjadi erupsi Semeru kemarin, orang yang meninggal begitu atau meninggal dalam kondisi terbakar itu biasanya karena mempertahankan dirinya itu menggenggam begini, berusaha. Itu berarti dalam kondisi tidak biasa. Tapi kalau meninggal biasa itu tangan jeber begini, terbuka. Artinya apa? Pesannya hidup di dunia ketika terlahir maka orang tuh mengumpulkan banyak bekal. Ya bekal ilmu, ya bekal harta, ya bekal apapun. Karena manusia lahir tidak punya apa-apa. Hanya punya potensi yang harus diasah. Paham ya? Sampai kumpulkan itu. Tapi jangan dipek dewe. Jangan lalu buat bangga-banggaan. Alhaakumut takatsur. Tidak itu. Tapi di share. Di share itulah dibagi. Itulah dari hidup, dari kelahiran menuju kematian, itu adalah sebuah simbol bahwa kita mengumpulkan sesuatu untuk bisa kita berikan ke yang lain. Harus bisa memberi manfaat. Loh kalau sama bisa memberi manfaat, berarti sama harus punya sesuatu. Lah gak duwe apa-apa, apa yang mau dibagi? Umpama belajar di pondok tidak serius, pulang ke masyarakat, apa yang mau diajarkan? Karena kita waktu mengumpulkan hanya sedikit gitu loh. Maka saya sering menyampaikan, prestasi itu, Anda boleh punya segudang prestasi, punya trofi yang dipajang di lemari sekian banyak, punya piagam yang ditumpuk di rak itu sekian banyak. Tapi pertanyaannya, bukan seberapa banyak prestasi dan piagam serta piala yang kita miliki. Tapi dari prestasi itulah, itu modal untuk kita semakin banyak bisa berbagi. Gitu loh maksudnya. Jadi orang optimis itu begitu. Hidup sekali harus manfaat. Beda dengan orang pesimis. Dah, urip iki jane lapo sih kok ngoyo-ngoyo men. Kita berusaha, bekerja, belajar, kok apa ujung-ujungnya ya mati, kan begitu. Akhirnya enggak semangat hidup itu.
Justru kematian itu dirahasiakan waktunya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu sebagai pemicu agar kita ini semangat. Juz 29 kan semuanya sudah hafal semua surat Al-Mulk itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mautah. Loh. Allah yang menciptakan mati wal hayata dan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bisa melakukan ahsanu amala itu siapa? Orang yang masih hidup apa yang sudah mati? Yang masih hidup. Berarti kematian itu dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran bahwa kalau kalian mati ini harus membawa bekal, maka persiapkan. Loh kan begitu, Rek? Karena yang sudah mati sudah tidak diuji. Mati itu tinggal nunggu hasil. Sama kalau masih di alam barzakh, sebelum hari kiamat nanti itu bisa masih nunggu kiriman. Didoakan oleh anak cucu, terus begitu. Jadi ini kesempatan buat kita yang masih hidup. Karena kematian itu bisa menghampiri siapapun dan kapanpun. Jadi alladzi khalaqal mauta itu harus difahami. Maka kematian itu adalah ujian untuk yang hidup gitu loh. Makanya biasanya kalau ada orang yang meninggal, kalau kita kenal baik, kenal dekat, itu kita merasa kehilangannya kan nemen. Lalu biasanya memicu, memotivasi kita untuk beribadah lebih dekat kepada Allah. Ya Allah. Tapi manusia itu ya sering lupa. Kadang begitu seminggu, 2 minggu, maru lali maneh. Ya itulah sifat manusia. Padahal Rasulullah itu kan juga pernah dawuh kafa bil mauti wa gitu. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi yang hidup. Jangan orang-orang beriman itu kalau ulul albab itu kan pintar mengambil ibroh, termasuk dari aspek pergantian tahun. Kita ini sekarang sudah tahun 2022. Pasti sudah, umur kita ini pasti berkurang. Kan sudah ditetapkan, cuman kapannya kan kita tidak tahu. Jadi umur semakin berkurang. Seharusnya kalau kita mau berpikir optimis, ya itu tadi harus tambah sregep. Apa resolusi di tahun 2022 ini? Saya harus khatam. Saya harus lancar. Jangan tidak punya target. Kalau tidak punya target itu orang yang tidak punya jiwa ulul albab, yang tidak bisa mengambil ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Berarti kalau tidak ada target itu orang yang tidak punya ulul albab, tidak punya loop, tidak punya intisari yang bisa memetik pelajaran yang inti dari banyak peristiwa. Tak tambah ditingkas ya. Tidak apa-apa ya. Surat Al-Hasyr itu, kenapa ittaqullahnya diulang 2 kali? Itu ada ayat, satu-satunya ayat yang ittaqullahnya itu 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Baru innallaha khabirum bima ta'malun. Saya dulu pernah angan-angan ayat ini, apa rahasianya ya? Kan itu pertama perintahnya yang dipanggil tuh keimanan. Keimanan tuh potensi rohani manusia. Sampean sudah punya iman semua. Kalau ittaqullah itu adalah prestasi. Nah, dalam konteks ini prestasi yang ditekankan oleh Allah itu adalah prestasi muhasabah. Wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap jiwa itu melihat ma qaddamat, apa-apa yang telah dia persiapkan. Berarti telah dia persiapkan sudah lewat atau belum? Sudah, karena dia mempersiapkan. Untuk apa? Lighad, untuk hari esok. Kalau kita tafsirkan dalam waktu dekat, saya ini planningnya hari ini apa? Nanti, berarti ma qaddamat lighad. Kalau untuk esok yang dekat berarti besok. Saya menyiapkan setoran untuk besok, murojaah untuk besok.
tapi ligot yang jangka panjang untuk akhirat. Itu visi panjang kita. Kenapa kok harus ittaqullah dulu? Maka ittaqullah yang pertama itu untuk membersihkan diri kita dari keegoisan kita, meletakkan itu semua bahwa ittaqullahnya ini muhasabahnya itu harus objektif. Lalu kenapa kok setelah dipersiapkan lalu kemudian untuk hari esok? Karena hari esok kalau dalam konteks dekat belum akhirat, maka kadang yang direncanakan seseorang itu bisa gagal atau tidak tercapai 100% sesuai harapan. Maka kalau tidak tercapai sesuai harapan, maka landasannya juga takwa. Artinya takwa yang kedua itu apa? Takwa yang kedua itu adalah mampu legowo ketika dia sudah berusaha maksimal, maka mampu menerima dengan penuh tawakal dan qanaah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka penutupnya kan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu pasti maha mengetahui, maha tahu apa yang kalian usahakan. Kalau sampean sudah punya planning, saya tahun ini khatam ya Allah. Kok ternyata ada ujian yang tidak kita sangka-sangka, tahun ini tidak bisa khatam. Tapi sampean sudah punya planning, sudah berikhtiar, maka pasrahkan pada Allah. Siapa tahu, yakinlah bahwa Allah itu punya rencana yang lebih baik. Tapi sudah punya planning yang baik Anda. Yang tidak boleh itu kalau seorang beriman itu tidak punya rencana sama sekali. Sama rencananya kapan hatam? Sekarang waya hatam yo hatam, pokoknya sementing aku ngaji, waya setoran, waya gak nunggu setoran, ya besok yang ini tetap distorkan lagi, itu tidak punya target. Apalagi kalau ada yang hari ini tidak setoran dulu besok aja, besok mau setoran, besok enggak besoknya aja. Itu berarti planning yang negatif, ini yang tidak baik. Dalam hal ini harus yang positif, gitu loh maksudnya. Maka diikat dengan ittaqullah yang dua kali. Ittaqullah dan wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sehingga kalau orang sudah merencanakan, orang beriman kok gagal, dia tidak sampai putus asa. Karena landasannya tetap ittaqullah, gitu loh. Jadi luar biasa ayat-ayat Allah. Semoga-moga di tahun ini tentunya semuanya semakin lebih baik. Yang belum khatam, yang belum lancar, yang belum sregep, tambah sregep, yang kadang istiqomahnya masih bolong-bolong, semakin istiqomah. Ya termasuk doa untuk saya juga, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair. ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا آناء الليل وأطراف
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.